Kita lanjutkan ke materi vektor. Setelah kita belajar tentang sekilas tentang trigonometri, kita lanjutkan sedikit tentang vektor. Yang pertama, mengingatkan kembali kalau kita mempunyai vektor, kita punya dua vektor yang searah. Misalkan di sini kita punya 5 gaya, misalnya 5 Newton, kemudian yang searah dengan itu ada 7 Newton. Karena searah, dari resultannya adalah dijumlahkan, yaitu 7 ditambah 5 sama dengan 12 Newton. Bagaimana kalau gayanya berlawanan? Kalau gayanya berlawanan, misalkan satu ke kanan, satu ke kiri, maka resultannya adalah 7 dikurangi 5, yaitu 2 Newton. Ini vektor yang garis. Kemudian yang bentuknya misalkan segitiga. Seperti dalam contoh, misalkan seorang berjalan dari titik A ke arah timur sejauh 4 meter. Kemudian di titik B, kemudian ke arah utara sejauh 3 meter. Berapakah perpindahan orang tersebut dari titik A ke titik C? Maka kita hubungkan antara A ke C. Nah, kita lihat, kalian paham mesti begitu melihat angka ini bentuk segitiga, maka kita bisa mengerjakan dengan Pythagoras, atau resultan bisa kita kerjakan dengan rumus 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, seperti kita mencari sisi miring pada Pythagoras, yaitu 9 ditambah 16 akar 25 sama dengan 5 meter. Jadi kalau dalam vektor ini, dalam soal ini, kalau yang ditanya jarak, berarti 4 ditambah 3. Tapi karena materinya vektor, berarti yang ditanya adalah perpindahan. Maka dari A ke C, sehingga dari ke C panjangnya adalah 5 meter. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau bentuknya adalah bentuknya kita punya gaya ke kanan, misalkan 4 Newton, kemudian ke atas agak miring, misalkan juga besarnya 4 Newton. Bagaimana cara mengerjakan vektornya? Maka ini bisa juga dikerjakan seperti ini, bisa juga dikerjakan menggunakan model yang jajar genjang. Kita vektor yang pertama, misalkan yang atas ini kita bisa pindahkan ke sini. Yang ini bisa panjangnya sama dengan sini. Kemudian vektornya adalah yang ini. Nah, di sini harus diketahui sudutnya. Jadi kalau misalkan sudutnya diketahui 60 derajat, maka kita hitung menggunakan rumus yang seperti aturan cos. Berarti yang pertama adalah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 4 kali cos 60 derajat. Maka ketemunya adalah 16 tambah 16 ditambah 16 kali 2 32 kali cos 60 setengah. 16 ditambah 16 ditambah 16. Jadi ketemunya adalah 48. 4 akar 3 Newton. Oke. Ini 3 bentuk vektor yang biasa. Kemudian satu lagi adalah vektor yang analitis. Kita hapus yang ini. Yang terakhir adalah vektor analitis yang nanti sering dipakai di materi tentang hukum Newton. Jadi kalau kita misalkan punya
sumbu X, sumbu Y. Kita punya sudut di sini, misalkan besarnya 30 derajat, kita gaya ke sini besarnya 60 derajat. F yang di sini misalkan F1 nilainya 10 Newton misalkan. Yang di sini F2 nilainya 20 Newton. Berapakah resultannya? Untuk bentuk yang analitis seperti ini, yang keempat, maka kita harus uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau sudah ada gaya yang di sumbu X tidak perlu kita uraikan lagi, berarti tinggal kita hitung. Tapi kalau misalkan bentuknya miring seperti ini, maka kita harus uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, ke sumbu X, F1 10 Newton ini, kalau sumbu X berarti hubungannya adalah samping dan miring, sehingga kita nanti menggunakannya adalah F1 cos 30 derajat. F1 nya 10, cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti nilai gaya di sini adalah 5 akar 3. Kemudian kita uraikan di sini. Yang kesini adalah F1 karena hubungannya dengan depan dan miring. Jadi F1 sin 10 sin 30 derajat. Nanti kita uraikan di bawah. Kemudian yang samping kiri kita uraikan ke atas menjadi sama juga F2 sin 60 derajat karena sinnya 60 derajat, sudutnya 60 derajat. Kalau yang tadi 30 derajat, kita mulai 30 derajat karena sudutnya di sini 30 derajat. Kemudian yang ini kita uraikan ke bawah ke sumbu X menjadi F2 cos 60 derajat. Oke, kita susun lagi. Pertama, yang Fx adalah kita punya F1 cos 30 derajat. Fx1 F1 tadi 10 kali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3. Fx2 yang kiri adalah F2 cos 60 derajat. F2 nya 20, cos 60 setengah, jadi 10. Resultannya Fx ini adalah Fx1 min Fx1 min Fx2, yaitu 5 akar 3 min 10. Kita cari yang Fy2, Fy1. Fy1 di sini yaitu F sin 30 derajat. F1 nya 10 sin 30 setengah, jadi 5. Fy2 F2 sin 60 derajat. F2 20 sin 60 setengah akar 3 menjadi 10 akar 3. Sehingga gabungan Fy nya resultannya adalah, kalau tadi yang X ini dikurangi karena berlawanan, yang Y dijumlahkan karena searah. Jadi 5 plus 10 akar 3 sama dengan 5 10 akar 3. Terus Fy1 ditambah Fy2 sama dengan 5 plus 10 akar. Nah, kalau kita nanti ditanya resultannya, tinggal kita masukkan sini. 5 akar 3 min 10 kuadrat plus 5 plus 10 akar 3 kuadrat. Kita hitung, berarti 5 25 kali 3 75. 100 akar 3 plus 100 plus
25 plus 100 akar 3 plus 300 75 tambah 25 ini hilang sama ini 100 plus 400